bid'ah, tidak ada Rasul merintahkan peringatan nisfu Sa'ban. Mau kita begoco, kita pinter silat, kamu pacak karate, pacak taekwondo, bersilat pinter. Begoco dengan wong buya, ndak pacak bersilat, hilang jurus kamu. Kau nyamukan kedudukan sholat subuh dengan amalan malam nisfu Sa'ban. Ibadah ini ada dua, ada ibadah mahdhu, ada ibadah ghairu mahdhu. Ada ibadah yang sudah punya ketetapan, ada ibadah yang dia tidak punya ketetapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati sahabat-sahabat kami, Kak Budi yang hadir di tengah-tengah kita semua, Kak Edi Paiman, Ustadz Bayumi, kawan-kawan semua yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Masjid At-Tariq Mardatillah yang melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran dengan suara yang luar biasa. Salat ini nikmat kalau kita diimami oleh orang hafiz Quran, suaranya bagus, masih muda, ya. Biar maca ayat panjang-panjang tak doringam. Di kampung-kampung ini kadangan payah, maca ayat ladak lurus, panjang pula. Jadi kita jemaah ini ringam dengerinya, pening kepala, bukan pening dengan bacaan Qurannya, pening dengan yang macanya itu. Makanya di masjid-masjid itu sebenarnya wajib ada imam-imam ini, kan banyak hafiz-hafiz ini, Pak. Panggil mereka, ya mereka tidak minta gaji, Pak. Mana hafiz-hafiz suruh pengimam galak dia, tidak ada minta gaji, jadi duit baik Kak tiap bulan. Mereka tidak minta gaji. Saya di masjid kami ada murid Ustadz Umar Munawar. Saya minta jadi imam hafiz, 30 juz beliau. Masih muda, 21 tahun umurnya. Ustadz dia Hajiz. Orang tua beliau murid Kiai Haji Ali Umar Thayyib. Saya minta imam di Masjid Al-Iqmal. Saya ketua Masjid Al-Iqmal. Tidak ada minta gaji, Pak. Cuman tiap bulan kami kasih duit 2,5 juta. Galak dia, alhamdulillah. Imam dia sambil melantunkan suaranya kita nikmat. Awal-awalnya ribut jemaah, langkah mahalnya Ustaz nak bayar imam. Marbot tempat kami 1.300.000 Pak gajinya. Ini kadangan marbot masjid 500 gajinya, ada yang 200 gajinya kayak ini. Ya wajar bayar menung nyemprotnya lesu Pak, gaji 200 mana beda lah dengan gaji 1.300.000 ada. Yo enggak lah ribut Ustaz, langkah mahal loh. Jika kamu tuh Pak ya duit umat lagi kamu ketabasa, apalagi duit kamu ya. Kan bukan duit kita nak gaji, itu duit umat, wong yang bayar jemaah yang sedekah kan. Luar hasil bayar Pak gitu. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan di masjid saya tidak ada saldo Pak. Inilah ribut bendahara. Ustadz duit lah terkumpul 17 juta nak diapa, habiskan lagi. Jadi pokoknya di masjid saya habis, tak pernah ada saldonya Pak. Minus terus. Alhamdulillah tapi kegiatan berjalan. Tadi malam saya sholat di masjid tempat saya. Saldo 17 juta. Macam mana Ustadz? Data lah aja aku ngomong doa apa sekitar masjid yang gak rajin berjamaah. Kumpul ke unjuk ibras karung-karung tidak apa-apa Pak. Jadi keberadaan masjid itu benar-benar memang manfaat, masyarakat senang, terhidupi, tidak apa-apa, tidak katik dosanya. Daripada duit kamu pendap-pendap ke bayar jerobang, wong lain yang lantaknya kita yang ngumpulinya, tidak apa sih.
Ngapa gawe? Buatlah majelis. Tempat saya Pak, setiap ada nambah duit, nambah saldo, buat majelis, nambah saldo, buat majelis. Kenapa? Karena inilah fungsi masjid ini. Makanya Rasul ketika pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah itu bangun masjid, belum bangun yang lain. Kenapa? Karena masjid itu menjadi sarana seluruhnya. Nah, saya juga mohon doa, kemudian mohon doa. Agak nempel-nempel kamu dikit di depan tanahnya bibinya Ustadz Bayumi, kami bangun pesantren yatim dan duafa di Sukarela, di lurus di sini. Ini lagi nunggu gambar dari arsitek. Selesai gambar, saya dapat wakaf tanah 2000 meter, 2000 meter. Saya ngasuh sekarang ini sekitar 50 santri. Ini santri yatim dan duafa. Yang kemarin alhamdulillah sukses kita karantina 21 hari di rumah saya selama Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 21. Alhamdulillah mereka tembus ngapal 5 juz. Dan kemarin sudah diwisuda, sudah diwisuda di Geraha Tiara tempat zikir di saya di Simpang 5 Lebong Serang ini. Mereka menghafalkan Quran 5 juz, Pak. Saya kumpulkan duit waktu itu untuk THR mereka. Jadi mereka nih ngapal Quran, makan minum kita tanggung, sahur buka kita tanggung. Saya ajak jalan-jalan, pas wisuda diunjuk pulau THR. Memang rezeki budak yatim nih luar biasa nih kau ini. Saya kumpul duit waktu itu 35 juta lah kurang lebih. 35 juta. Akhirnya saya habiskan. Memang saya niatnya untuk mereka, saya bagi-bagikan terakhir waktu wisudah mereka. Alhamdulillah 5 juz. 21 hari. Saya karantina, tidak boleh kemana-mana, cuman duduk di rumah saya ngapal Quran dari pagi sampai ke malam. Istirahatnya cuma tidur qaulillah zuhur. Sebelum zuhur dia tidur, sholat zuhur bangun, ngapal Quran lagi sampai jam 10 malam tidur. Alhamdulillah Bu, semuanya tembus 5 juz atam. Cuman Ciko yang tidak hafal tuh cuma 4 juz. Karena 4 juz ini dia tidak nginep. Karena dia ngerewangi wong tuanya jualan di pasar. Jadi dia izin habis jualan datang, habis jualan datang. Nah, tembus 4 juz. Yang nginep di rumah saya ngapal sebulan tembus Pak. Akhirnya saya minta doa mereka. Kita berdoa dulu mudah-mudahan Ustadz bisa ada tanah dikit, bisa kita bangun. Ya, kamu tinggalnya di sana, jangan balik-balik lagi. Kalau ini balik Pak. Karena rumah saya itu tanahnya cuma 250 Pak. Separuh saya pakai tinggal, separuh saya wakafkan untuk rumah tahfiz. Nah, alhamdulillah ada yang wakaf tanah 2000. Bismillah, mulai bulan Syawal ini akan saya mulai bangun pesantren yatim dan duafa. Jadi kalau ada di sekitar sini nanti anak-anak bapak ibu yang yatim atau yatim piatu silahkan daftar. Tidak ada sepatu peser pun kami pungut biaya. Semuanya gratis, biayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu jadilah manusia yang terbaik itu yaitu manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Kak Budi ini kalau dia nak santai, tidak usah ngapa-ngapa lagi. Duduk manis, duit tiap bulan nerimo, selesai ngapain, nak bangun masjid, nak muat ngurus ini, imam ngurus apa, ya. Cuman beliau tidak ngerasa aman di zona nyaman. Itulah pesan guru saya, Pak. Kata guru saya, jangan ngerasa aman di zona nyaman. Jadi kita ini jangan merasa nyaman di zona aman. Jadi kita ini kalau sudah aman, kadang nyaman. Makanya guru saya galak mesen dengan kami-kami ini, misalnya usah-usah nih, jangan kamu tamutan di kota inilah kelemahan, duduk manis, laju dah galak lagi ke daerah, dah galak lagi masuk-masuk ke dalam-dalam, jangan karena kita ngerasa nyaman di zona aman, tamutan kita sudah aman, laju dah galak lagi ngapu-ngapu. Saya kalau nak ngurus kini ngapuin, nak ngurus anak yatim, Pak, urus apa ya, aku main ceramah, pagi, balik malam, balik tidur, selesai. Tapi tujuan kita tidak di situ. Kita nak mencetak para hafiz-hafiz, para hafidhah, anak-anak yatim yang mereka pengen otaknya ada, otaknya cerdas, tapi kesempatan nak kati nak masuk pesantren duit nak kati, gimana duit nak kati, udah usah nak masuk pesantren berjajan lagi saro. Nah kalau kita adukan itu mereka lah yang bisa ngapal Quran. Alhamdulillah selama ini saya cuma ngasuh ngaji balik memang. Karena memang tidak punya tempat untuk menginapkan mereka ini. Nah, alhamdulillah saya dapat tanah. Berkahnya setelah dapat tanah itu laju kapan dia terbuka sih? Kok terbuka kalau Pak? Ini 3 saya ngurus tanah wakaf. Siko di Sukarela ini 2000 meter. Siko lagi 600 meter di Soekarno Hatta. Ini kemarin siko lagi baru wakaf 1000 meter lagi Pak di Gandus. Kemarin saya baru serah terima sertifikat wakaf di Segayam 1,4 hektar.
Ini saya lagi berasan ini Pak, inti iko ini kita gabung ke bejaku. Kalau kamu ngunjuk tanah, kalau siapa nak bangun ini, mungkin tanah ini kita jual ke bejaku, kita bangun kita sama Pak ya berkahnya Pak. Niatnya kan nak bangun pesantren, membanyak tanah yang bangunnya kati saling awas tanah tu lah kamu juga. Nah, aku lagi ngerasain itu ini kalau pajak dijual juga kita bangun ke apa namanya di pesantren Pak. Jadi ke Siko hajatnya sampai. Jadi kita bangga di sini hadir Kak Budi yang bangun masjid luar biasa macam ini. Kamu ini tinggal makmur kenyong, Ustaz Fahimi, ngajak kawan-kawan di sini. Ya, dak kado kita nih Pak, wong lah korban tanah, lah bangun ke masjid. Ya, dak kita cuma tinggal datang ke badan, beda galak pulau. Nah, jadi apa? Mati ngantuk kalau kamu. Ya, lah wong lah sedang korban ke harta, nah bangun masjid bagus-bagus, rapi-rapi macam ini. Ya, dak. Kita ini cuma datang nak makmurnya beda galak. Ya. Nah, jadi kita ini ajaklah masyarakat sekitar ini, di sini ada majelis setiap Sabtu subuh di sini. Aku ini senang diundang di sini hari Sabtu. Pas soalnya jam 7 aku ngisi di Simpang 5. Jadi tak balik lagi kan di. Ya kayak dia cuma Amir be marah dengan aku ya antum lah pulau situ pulau je. Jadi kau geser geser ke sini ya gitu. Biasa be kami galap nesan kami itu kan. Nah, jadi tenang be sampai dengan kamu diaman antum tuh juga. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, saya diminta ngisi sampai waktu suruk jam 5:58. Kamu kalau nak nyingok suruk, kalau misalnya bingung, jingok waktu maghrib. Jam berapa maghrib, jam itulah suruk. Jadi sekarang maghrib 17:58. Berarti suruknya jam 5:58. Nah, itu cara nyingoknya. Ya. Jadi kalau kamu nak bingung nyari waktu suruk itu kapan, jingok waktu maghrib. Nah, berapa waktu maghrib, itulah waktu suruk. Tinggal nubah jamnya. Kalau 17 kan, atau 18:00 berarti suruknya jam 6:00 macam itu. Jadi kenapa sampai waktu suruk? Karena ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, lalu kita melakukan peramalan, membaca Al-Quran, berzikir, pengajian, taklim, dan lain sebagainya. Lalu kita tidak keluar dari masjid kecuali sudah terbitnya matahari, datangnya waktu suruk tadi. Lalu kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka itu kata Rasul fadilahnya sama seperti berhaji denganku. Bahkan Rasul sampaikan dalam hadisnya 3 kali, tamma, tamma, tamma. Sempurna, sempurna, sempurna. Nah, jadi kalau habis taklim hari Sabtu Ahad itu, ya, Sabtu sama Ahad ada juga. Apa Sabtu be? Sabtu be, sebentar. Nah, setiap Sabtu habis taklim sampai suruk, ya, jangan dulu balik Bapak Ibu. Niat sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat israf, ya, itu pahalanya sama dengan ibu bapak berhaji sama Rasul. 3 kali Rasul sampaikan tamma, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Bayangkanlah Pak, bisa berhaji sama Rasul sempurna, sempurna, sempurna. Cuman sholat sunat 2 rakaat. Jadi kalau Ustaz tutup majelis setiap Sabtu itu, jangan langsung balik. Sholat sunat 2 rakaat, baru ibu keluar dari masjid ini. Berarti ibu sudah dapat pahala haji. Pahala Pak, jangan muat kartu nama. Kaget balik dari sini. Langsung muat kartu nama kalau haji. Ujung kapan hajinya? Haji lah 2 tahun ini tutup. Ujung Ustaz Ali sama dengan haji dengan Rasul. Ya pahalanya. Enak. Sama seperti berhaji denganku kata Rasul. Tamma, tamma, tamma. Sempurna, sempurna, sempurna. Maka kajian ini kita sempurnakan nanti dengan sholat sunat Isra 2 rakaat. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin memberikan satu amalan pada subuh hari ini. Karena kalau kami orang pesantren ini Pak hidupnya dengan amalan. Katik beramal inilah. Saya nak bangun pesantren, nak minta tanah dengan Allah, beramal. Nak minta mobil, beramal. Nak minta rumah, beramal. Kalau nak beli Pak, dari mana nak beli rumah, nak beli mobil, pecah aku nih Kak Budi, Kak Budi, toke sapi, aman beli ini. Apalagi bulan Idul Kurban ini, para jamaah masjid-masjid yang pengen nyari sapi, hubungi Kak Budi. Nah, masuk ini Kak iklan ini, potong nanti. Lah ya daripada kita beli dengan uang tak keruan, ini kawan kita nian, dulur kita nian, ahli ibadah, rajin sedekah, wong Islam pula. Ngapui tak kita maju ke masjid-masjid? Ya? Banyak masjid di Kota Palembang ada 1000 ekor. Ngapui beli sapi dengan wong tak keruan? Kadang dia belum sunat yang jual sapinya enak. Dia belum tentu terti dengan urusan sapi itu sah atau tidak sah dipakai untuk berkorban. Nah ini ada Kak Budi di sini. Toke sapi beliau ini. Masjid-masjid di Kota Palembang yang memerlukan sapi, hubungi Kak Budi. Masukin 2 kali iklan nih Kak Budi. Ya, iklannya ada ininya kayak dia aja Pak. Bapak Ibu para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Karena kami ini pakainya amalan Pak.
Ya minta apa be amalan Pak. Ya karena kalau nak nurutkan cara nak beli, dari mana Pak nak beli? Hati kayak ini, hati ini pengusaha kalau ini yang sukses ini ya nak, pengusaha pempek. Nah, saya kalau makan pempek 40 tidak pernah bayar, tidak lemak ini. Iya. Aku kalau masuk ini ada beliau makan, ya pempek celin kayak dia, pempek celin, tidak pernah bayar. Aku tuh kadang pengen lah masuk tuh, cuman tidak tahu beliau ini ada apa tidak. Kalau tahu beliau ada lemak sambil bungkus maksud aku tuh kan. Kayak kita lah terbungkus rupanya bayar, kira aku juga ini ya. Tidak pernah bayar, masuk bayar, pernah ada beliau, ada Ustaz jalan. Dalam hatiku nyesel, ngapa tidak bungkus tadi juga ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau kita ini dari mana Pak? Kami usaha-usaha ini kan cuma ngajar, gawe. Saya tidak ada gawe lain, cuma ngajar. Dari pagi sampai ke malam ngajar, pagi sampai ke malam ngajar. Tapi saya dapat keberkahan dari ngajar ini Pak. Kenapa? Seluruh urusan lain diurusi kalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah dikasih, mobil dikasih, istri dikasih, anak-anak dikasih. Dan alhamdulillah saya punya rumah sama dengan rumah wong. Saya punya mobil sama dengan mobil wong, ya. Saya punya bini sama dengan bini wong. Maksudnya pacar di tengah kagak loh, kamu di masalah gitu ya. Nah. Artinya ketika kita nih ngabdi dengan Allah sebenar hati, maka kita luruskan niat, seluruhnya dicukupkan galau Pak oleh Allah. Ya. Seluruhnya dicukupkan galau dengan oleh Allah. Dari mana? Dari beramal. Maka saya ngejarnya cuma amalan Pak. Makanya saya setiap dikasih amalan sama guru-guru saya, langsung saya amalkan. Dan berkahnya saya ketemu guru-guru selalu ngasih amalan. Nah amalan dari para guru-guru kita Pak, dari orang-orang alim, dari para kiai habaib, itu lagi dahsyatnya luar biasa. Nah ini amalan yang ingin saya bagikan pagi hari ini bukan dari para ulama, bukan dari para kiai, bukan dari para habaib. Amalan ini langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bayangkan Bapak Ibu bagaimana dahsyatnya. Amalan yang langsung datangnya dari Rasul Pak. Nah, saya ini Pak yang paling disenangi guru aku. Guru aku kalau ngomong dengan aku, "Siko beli aku senang sama antum nih." Ngapu kiai gitu. Antum ini tidak pernah bantah. Aku nih Pak kalau tunjuk amalan tidak pernah bertanya mana hadisnya, sahih apa tidak, dalilnya apa, tidak pernah Pak. Asal aku jingok keluar dari mulut guru aku ngejuk, aku makan Pak. Cuman aku nanya sih kok kalau dikasih amalan untuk apa kiai? Fadilahnya untuk apa? Aku pernah dikasih amalan baca bismillah 21 kali, Pak. Tidak doa aku bertanya hadisnya. Ini kata guru aku, Li, sebelum tidur kau baca bismillah 21 kali. Ujiku apa dia kiai? Fadilahnya. Seluruh harta kau, anak bini kau, keluarga kau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari aku dapat amalan itu sampai hari ini, Pak. Tidak pernah aku lupa ke baca bismillah 21 kali. Terbukti Kak, alhamdulillah. Rumana Pak, keluarga anak bini sampai hari ini aman. 2 kali rumana dimasukkan tamu tak diundang Pak, maling. 2 kali masuk ke rumana, baru masuk pintu selangkah, mundur dia keluar. Ramadan ini tadi Pak, rumana, ponak anakku, anak bibi, ngidup ke kompor jam 11 habis buka untuk sahur besok maksud dia. Nah, manas ke banyu jam 11 malam, baru ketahuan jam 3 fajar Pak. Cere itu sudah melepuh, sudah meleleh kalau, sudah habis kalau Pak. Suasana rumah itu sudah panas nih. Subhanallah Bapak Ibu. Aman, dah hati apa-apa. Terbakar lagi dah, cuman cerenya apinya masih hidup. Kalau nak menurut secara logika harusnya meledak itu Pak. Coba tes lah malam ini, jam 11 dari rumah kamu hidup ke. Jam 3 baru kamu jingok. Ya tidak apa-apa kalau nak ngetes. Akhirnya saya aman Pak di sini. Rumah alhamdulillah Pak. Ini tanya Haji Mansur. Di rumah saya Pak, kursi segala apa di luar kalau. Kemarin Pak RT tempat kami Pak, naruh kursi tamu di teras. Selesai Pak, belanjak uang. Di maling Pak, kursi rumah bertahun-tahun alhamdulillah Pak, aman-aman baik. Kursi tempat Pak RT itu kursi jati, tempat kursi bambu, mungkin ada galak kali. Ya mungkin salah satu dari amalan itu juga maksud aku itu ya nak. Jadi saya amal ke Pak 21 kali, tek, selesai Pak. Setiap nak tidur saya baca bismillah 21 kali. Saya tidak nanya hadisnya, tidak nanya dasar dari mana. Beda dengan wong zaman sekarang. Kapan tinjuk amalan, beramal aja, tidak nanya panjang nian. Mana dalil hadisnya, sanadnya siapa, sahih apa tidak, sahih apa tidak. Dalam hatiku kau ini pakar hadis nih, apa bukan? Kalau kamu pernah melok di IG ana pernah nge-share hadis tentang nisfu Sa'ban. Tentang Rasulullah SAW yang didatangi oleh malaikat Jibril
Lailatan nisfi min Sa'ban, di malam nisfi Sa'ban. Jadi di IG itu ada yang komentar, Ustaz apa dia hadisnya? Sahih apa tidak? Bid'ah, tidak ada Rasul merintahkan peringatan nisfu Sa'ban. Anak tidak jawab, anak baca, anak tadinya anak diami baik Pak. Karena ngaguk wong-wong macam ini tak katik gunanya, naik ke darah kita baik. Sama baik kita begoco, kita pinter silat, kamu pacak karate, pacak taekwondo, bersilat pinter. Begoco dengan wong buyan, tidak pacak bersilat, hilang jurus kamu. Percaya tak? Kita pintar bergocok, lantak musuh ngubung-ngubung macam ini, hilang jurus kita langsung. Kalau sama-sama pacak berpencak kan lemak, dia ngocok, kita nangkis, dia nyambut, kita tangkep, ya tak? Namun kita berlaut dengan wong buyan, jadi buyan. Tak kalah anak-anak ngeladeninya, anak diam ya Pak. Tapi tambah lama diserangnya terus Pak di medsos itu. Akhirnya anak jawab, oke. Anak jawab dasar hadis itu. Sanadnya, perawinya, anak jawab. Tapi anak nak minta sikok dulu dengan kau. Keluarkan hadisnya larangan Rasul melarang peringatan nisfu Sa'ban. Oh langsung sambil ketawa dia jawab Pak. Kalau nak soal larangan Ustaz, sekarang aku minta Ustaz keluar ke hadisnya larangan sholat subuh 3 rakaat. Kalau tidak ada larangan berarti aku boleh sholat subuh 3 rakaat. Ketawa anak langsung Pak. Ya sudah, berarti aku duduk dengan orang yang tidak ngerti. Kau buyan berarti kataku. Kau bodoh kataku. Ngapa macam itu Ustaz? Kau tidak ngerti. Kau nyamakan kedudukan sholat subuh dengan amalan malam nisfu Sa'ban. Ibadah ini ada dua, Pak. Ada ibadah mahdhu, ada ibadah ghairu mahdhu. Ada ibadah yang sudah punya ketetapan, ada ibadah yang dia tidak punya ketetapan. Sholat subuh itu ibadah yang sudah ada ketetapan. Melaksanakan jamnya sudah ada, rakaatnya sudah ada. Sementara malam nisfu Sa'ban itu beramal. Dia ibadah juga tapi ghairu mahdhu, ibadah yang tidak punya ketetapan. Maka dalam mazhab Syafi'i Pak, ibadah yang tidak punya ketetapan ini, jingok dalilnya, ada tak Rasul melarang? Kalau tidak ada, silakan. Contoh, baca Quran. Baca Quran itu ibadah bukan? Ibadah, tapi dia tidak punya ketetapan. Contoh, boleh tak baca HP? Membaca Quran lewat HP? Sekarang kan ada instalasi Quran HP kan? Kamu baca Quran lewat HP, nyari dalilnya. Mana ketemu Pak, zaman Rasul tak kati HP ini. Carilah dalilnya baca Quran lewat HP. Tak kati dalilnya. Di mana nak mencarinya? Ini ibadah ghairu mahdhu. Cari larangannya. Ada tak Rasul melarang? Tak kati. Bismillah. Baca Quran di dapur. Boleh tak? Nyari dulu hadisnya Ustaz. Ada tak Rasul baca Quran di dapur? Oh, tak ketemu Pak. Maka aku tutup Pak diskusi. Cukup. Berarti kau tidak paham. Berarti kau tidak ngerti. Kau nudukkan ibadah mahdhu dengan ibadah ghairu mahdhu. Berarti kamu tidak paham. Selesai. Nah itulah orang-orang seperti itu Pak. Dia cuma nyinyir baik, banyak bertanya, ngawe ke tidak. Kalau anak dapat amalan langsung anak makan dari guru-guru anak. Dia amalan langsung anak selesaikan. Nah, salah satunya amalan yang subuh ini akan kita bagi, datangnya langsung dari Rasul Pak. Kenapa saya bilang saya ingin sampaikan amalan itu? Saya sedih Pak. Melihat orang-orang yang kadangan ngejar dunia ini, Masya Allah. Ngejar dunia ini, Masya Allah Pak. Padahal dunia ini cuma sesaat. Dia nak senang di dunia ini, dia halalkan segala macam cara. Entah maling, entah nipu, entah ninggalkan Allah. Yang nak dikejar cuma urusan dunia. Padahal kita sedih Pak. Itu di luar sana Pak, maaf. Banyak orang-orang yang rela mati-matian bangun fajar Pak. Cuma untuk ngejar sayur di Jakabaring. Kamu tak percaya melu aku. Kamu tak percaya melu aku. Kita ke pasar sayur. Kamu ente semayang tak mereka itu Pak. Jam 2 fajar Pak keluar dari rumah. Beli sayur Pak di sana. Balik ke rumah lah jam 3 jam 4 langsung buka warung Pak. Habis buka warung sampai jam 6. Kapan semayangnya mereka ini Pak? Ada yang kemarin bulan puasa aku ceramah ke lebih parah Pak. Ngantri di bank. Jam 4 subuh kayak dia. Aku nak ngisi di Pertamina. Ngapung rame ini yang jam 4 ini kata aku. Wah sih Pak. Rupanya ngantri di depan bank. Ku tanya ngapa mereka ini ngantri. Rupanya ngambil dana BLT. Dari jam 4 subuh Pak sudah tegak. Karena nak bagian depan mungkin nak cepat dapat duit Duduk di bagian depan. Jam 4 subuh. Bang ini bukanya jam 7 setengah 8. Berarti kan tidak sholat subuh mereka ngantri ini Pak. Cuma nak ngejar duit 400.000 kalau tidak salah. Sebulan. Dikali 3 bulan sekali cair. 1.200.000. Nak ngejar duit 1.200.000. Tahan tinggal ke sholat subuh. Dia tahu dah hebatnya sholat subuh ini Pak. Sunatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha.
Sholat sunat fajar ini 2 rakaat sebelum subuh ini lebih hebat daripada dunia dengan seisinya. Nah, makanya saya senang di sini tadi Pak, ada jadwal sholat. Begitu azan 15 menit, selesai azan 10 menit menunggu waktu subuh, baru dikomatkan. Ini banyak masjid-masjid Pak, kadang baru 5 menit selesai azan lah komat, baru ini lah sudah komat, anak ribut galak. Ngapo Pak, pahala sholat sunat fajar itu lebih hebat daripada dunia dengan seisinya. Kasihlah kesempatan wong untuk dapat ini. Kamu di Mekah, di Madinah itu Pak, kadang setengah jam baru dikomat ke wong dari azan. Tanya kalau kamu haji atau umroh itu Pak. Lah lupa kalau kamu lah 2 tahun tidak ada umroh gitu. Itu 30 menit selesai azan baru dikomatkan. Kalau kamu duluan datang, ya sudah, tugas kamu itu adalah berzikir, berdoa. Karena doa antara azan dengan iqamah tidak ditolak. Ini enggak ribut, apa pegawai kami duduk lama-lama Ustaz. Itulah kau tidak terti itu kataku. Doa minta dengan Allah. Kenapa nak ditunggu lama-lama Pak, Bu? Kita ini diajari toleransi. Kamu benar Pak, rumah kamu 5 ikut kamar, anak 5 ikut, jero kamar ada kamar mandi kalau. Kamu mikir ke rumah wong Pak, yang anaknya 5, kamar mandi sih kok. Bangun subuh nih, taulah dewek irama perut nih Pak, yang nak mising wah, yang nak kencing wah, yang nak apa, ngantri dulu. Nunggui dulu, tunggulah mereka-mereka ini dulu Pak, selesai datang ke masjid, dia nak sholat qobliyah. Jangan dulu nak dikomatkan, tunggulah 10 menit lah Pak, minimal itu sudah 10 menit kalau habis azan subuh ini. Tunggulah mereka nak ngambil pahala yang luar biasa. Dan ingat muadzin kalau nak qomat, tak usah nyingok jemaah, asal sudah 00 di situ, qomat kelah, walaupun ngado lagi sholat, qomat kelah, tidak salah kita lagi, waktu sudah dinju, dia masih telat, qomat kelah. Ini kadang kalau apa namanya sholat ini, muadzin galak nyingok-nyingok sholat dulu Pak. Kapan masih sholat, urung dia qomat. Padahal tak kati ajarannya Pak, nak nunggu jemaah itu. Yang ditunggu itu imam. Zaman dahulu kalau Rasul kelebat lagi jingoan, Bilal tegak langsung qomat. Kenapa? Tak kati Pak. Ini di masjid galak ribut Pak kalau wong qomat. Allah Akbar. Sudah selesai semayang ribut. Kau ni kati aku ni aku lagi semayang kau qomat ke kau ni. Mana mata kau nyingo apa tidak? Itu bukan qomat kati, bukan Bilalnya kati aku, bapak tu yang kati aku. Karena Rasul ngajar ke macam mana Pak? Kalau apa namanya Bilal sudah mengumandangkan iqamah, kita lagi sholat, satu, kalau kita baru nak mulai Allahu Akbar, Bilal tegak Pak, Allahu Akbar, batalkan sholatnya bergabung dengan sholat jamaah, karena tidak ada sholat setelah apa namanya iqamah dikumandangkan. Yang kedua, kalau kita sudah sholat 1 rakaat, baru nak naik kedua, lalu kemudian Bilal qomat iqamah, maka yang harus kita lakukan, cepatkan sholatnya, langsung selesaikan, langsung bergabung. Tidak usah marah-marah dengan muadzin itu. Karena tidak ada kewajiban seorang muadzin menunggu makmum. Muadzin tugasnya menunggu imam. Kalau imam sudah ada, qomatkan. Apalagi sudah ada timing waktunya di sini. Asal dia sudah 00, qomatkan. Itulah juga sebaliknya. Walaupun imam sudah datang, kalau dia belum 00, jangan dulu dikomatkan. Kenapa? Karena itu, imam nunggu dulu, sudah 0, imam tegak, baru dikomatkan. Itulah yang benar. Kenapa? Karena sunatul fajri khairu minat dunya wa ma fiha. Ini baru bicara qobliyah subuhnya baik Pak. Itu sudah hebat daripada dunia dengan seisinya. Mana subuhnya? Baru qobliyah subuhnya memang macam itu. Nah ini amalan yang ada, yang ingin saya sampaikan yang langsung dari Rasulullah ini, amalan setelah kita melaksanakan sholat subuh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salatul fajri wa huwa thani rijlai qabla yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, asra marad kutibat lahu asru hasanat wa muhiyat anhu asru syariat wa rufiat lahu asru darajat wa kana yawma hadza hirzi min kulli makrim wa hurisa minas syaitan wa lam yambari ayudrika fi zalikal yaum ila sirkal billah. Agak panjang hadis ini, kajiannya juga agak panjang, tapi kita bahas secukupnya baik. Karena suruk tinggal 15 menit lagi Kak. Ini teknik penceramah, biar diundang lagi maksudnya tuh Kak. Ini kalau dihabis kita diundang Kak Budi lagi ya dah. Hadis ini agak panjang Pak, tapi kita ambil mukadimah awal. Man qala fi duburi salatul fajar, siapa yang mengucapkan kalimat ini pada saat dia selesai salat subuh,
Dalam hadis lain dikatakan wasolatul maghrib dan solat maghrib. Wa huwa tsani rijlaihi, yaitu dengan kondisi kedua kakinya belum berubah. Jadi selesai sholat tadi, cak imam kita tadi kan. Wa huwa tsani rijlaihi, yaitu kedua kakinya ini belum berubah. Pada saat sholat subuh atau sholat maghrib, wa huwa tsani rijlaihi qabla ayat takallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini dikasih jumlahnya sama Rasul. Asram marad. Hadis ini sahih, Pak. Jadi siapa yang sholat subuh, kondisi kedua kaki ini belum berubah, kata Rasulullah. Lalu kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Di situ ada jumlahnya, Pak. Kalau tidak ada cukup dengan jumlahnya ini, tidak ada masuk amalan ini. Asram marad, 10 kali. Jangan dibantah lagi, 10 kali. Kita kalau dikasih amalan, Pak, sama guru-guru, sama kiai ji, nggak berapa. Kita kan kalau misalnya baca sholawat, sekian ratus kali. Baca ini, saya dapat sholawat, kesehatan, Pak. Dari Sewabak Zuhaili, baca ini bagaimana? 10 kali, baca 10 kali. Ini kalau cak kepakaman, suruh kiai baca 10, bacanya 100. Walhasil, Pak, bukan pakam, gila. Ngoceh deh, Pak, di pinggir jalan. Stres mama itu. Ya kita ini berobat ke dokter, Pak. Diunjuk obat sama dokter. Ini 3 kali 1, ini 1 kali 1, ini 2 kali 1. Kamu tegak 9 kali 1, berbusa mulut kamu. Dokter itu kan nganjuk resep itu ada takarannya, dosisnya. Melok baik. Kalau Rasul suruh baca 10, ya baca 10 kali baik. Di sini dikatakan oleh asram marad. Siapa yang sudah sholat subuh dengan maghrib, kakinya tidak berubah seperti ini, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, Pak. Terus cak imam kita tadi kan la ilaha illallah. Kaki jangan berubah seperti ini. Memang kalau baru-baru agak kram, agak sakit, Pak, nekan ke kaki macam ini. Belajar tapi baca 5 dulu, istirahatkan. Lagi goyor, baca goyor 6, 7. Tapi aman sudah biasa, kita masalah lagi sudah, Pak. Bacanya mak mana? Selesai sholat subuh atau maghrib, kaki jangan berubah, tetap macam ini, baca 10 kali, Pak, wirid ini. La ilaha illallah. Istighfar dulu boleh, misalnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar dulu boleh. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Langsung sambung amalan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Bacanya 10 kali, Pak. Ini asra marad. Apa yang didapatkan kata Rasul? Kutibat lahu asru hasanat. Maka dia bakal mendapatkan 10 kebaikan. Ini makanya saya dari dapat hadis ini, Pak, di pesantren. Waktu saya berangkat ke pesantren tahun 94, kemudian 98 saya tamat dari pesantren. Tahun 2000 saya mulai ceramah. Karena tamat pesantren saya sempat kuliah di Malang. Dari Malang balik ke Palembang, kuliah lagi di Palembang saya. Tahun 2000 saya kuliah sambil ngajar, kuliah sambil ceramah, kuliah sambil ceramah. Jadi aku ini sudah 21 tahun ceramah di Palembang ini. Aku udah usah ngomong Amir. Ustaz Amir itu aku lagi duduk, dia lah sudah ceramah, aku masih galak dengerin dia ceramah dulu. Aku belum pesantren, Pak. Kan dia galak ceramah di masjid depan rumahku. Itulah memang doa tuh. Aku dulu, Pak, gawe aku tukang nyemput kiai. Yang kedua, kalau ceramah aku nak duduk di depan sini. Di mana ustaz duduk, di situlah aku. Karena aku nak nyingoi. Karena kata guru aku, nadrul ila wajhil ulama ibadah. Melihat wajah ulama itu ibadah. Makanya kalau kamu main ke rumah aku, foto kiai kalau, Pak, foto Habib kalau di rumah aku tuh. Karena kita balik capek-capek nyingoi rai mereka tuh, ya Allah, rasanya pidem rasanya, Pak. Capek kita nih. Bukan foto artis taruh di rumah, bangga dengan kamu foto ini. Aku nak kata, Pak. Foto siapa PKT? Yang ada foto ulama, foto apa, foto kiai di rumah. Kenapa? Nazarul ila wajhil ulama itu ibadah. Melihat wajah ulama itu ibadah. Makanya kalau dengar ceramah nak nyingok rayu ustaz ini an. Kamu tahu ada dulu aku sambil nyingok sambil berdoa aku. Kapan lah aku baca Ustaz Amir ini duduk baca mimbar ini. Kapan lah aku baca. Itulah doa aku dulu, Pak. Belum aku berangkat pesantren tahun 92-an itu. Kan Ustaz Amir tahun 90 sudah ceramah dia. Subhanallah, Pak, dijabah oleh Allah. 94 aku diberangkatkan ke Jawa Timur oleh wong tuaku. Masuk pesantren. Dan alhamdulillah sampai hari ini 21 tahun anak sudah ngobong-ngobong di Palembang ini, Pak. Keliling ceramah di Palembang ini. 21 tahun anak sudah ceramah. Alhamdulillah, Pak. Berkah.
Balik ke amalan ini tadi, 10 kebaikan diberikan oleh Allah. Cuman sekedar baca ini be. Maconya juga tidak ada repot-repot. Ngapa? Kita memang sudah sholat subuh, kita memang sudah sholat maghrib. Kedua memang kaki kita lagi macam itu. Mantap aja macam ini, tidak usah no. Tahan be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. La ilaha illallah. Baik ibu-ibu di rumah sholatnya, bapak-bapak di rumah, ataupun kalian berjamaah di masjid. Karena dalam hadis itu tidak disebutkan jamaah atau tidak jamaah. Man qala fi duburi salatul fajri wa huwa sani rijlahi qabla yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asra marat 10 kali bacanya. Pertama fadilah yang kita dapatkan kutibat lahu asru hasanat. Kita mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan ini bukan perkara yang ringan, Pak. Kalau bersedekah itu adalah satu kebaikan, berarti dengan baca wirid ini 10 kali sama dengan 10 kali kamu sedekah pagi hari ini. Bayangkan kalau kemudian pagi kamu baca, maghrib dibaca pula. Waduh, itu sudah Masya Allah nian Pak amalan ini. Berarti setiap hari kita memanenkan 20 kebaikan. Dan itu bukan hal yang sederhana Pak. Kalau taklim seperti ini adalah satu kebaikan, berarti sampai kamu meloi 10 kali taklim dengan kamu maco amalan itu Pak. Makanya amal ini tidak pernah tinggal Pak. Nak aku jadi imam, nak aku jadi makmum, nak imam baca, nak imam tidak baca, saya baca amalan ini. Ya ada kalangan ketemu imam tidak baca Pak. Saya tetap baca. Baca ke aku tidak kalah ketinggalan. Kenapa? Karena fadilahnya Masya Allah Pak. Fadilahnya ini luar biasa. Kutibat lahu asru hasanat. Yang ngomong bukannya ulama, yang ngomong bukan yang ngomong Rasulullah Pak. Yang ngasih amalan ini Rasulullah Pak. 10 kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu melaksanakan amalan ini 10. Kutibat lahu asru hasanat. Yang kedua wa muhiyat asru sayiat. 10 kejahatan kamu dihilangkan oleh Allah. Pak dapat 10 kebaikan, 10 kejahatan hilang. Kamu sering tak Pak berdoa? Ya Allah minta rumah, ya Allah minta mobil, ya Allah minta ya. Tapi tak kabul-kabul doa. Bangun tahajud, dari jam 2 malam sampai ke subuh Ustaz, minta ini, tapi tak kabul-kabul Ustaz. Bukan tidak kabul, kata guru ana, kata guru ana. Dosa ini lebih banyak daripada pahala. Jadi kamu bangun malam itu, tekan ini dulu Pak, ini ditekan dulu. Dosanya ditekan, ininya naik. Ngerti tak kalau neraka? Pak, maaf Pak. Mungkin tidak, maaf ya. Bapak duduk di masjid nih, kalau baru 5-10 tahun nih lah Pak. Ingat tak dulu yang tamat SMA, Sweet 17 dulu apa dia gawe kamu makan pempek limo ngaku 2. Ingat tak itu dulu? Mungkin ya. Bu ibu yang belakang. Ibu bermukena tuh sejak kapan? Kalau baru belaki nih lah, ya. Kalau baru laki pensiun nih lah. Dulu waktu Sweet 17 rambut kamu terurai-urai kemana-mana. Gawe kita tak keruan, lupa apa gitu. Jangan mimpi Pak, baru semayang dengar, baru tahajud 2 kali, baru tahajud sebulan doa langsung nak ijabah. Kaget dosa kita ni banyak. Habis dulu dosa. Sabar. Makanya kita ni ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalam. Kata Allah kalau kamu minta tolong dengan aku, sabar, salat. Selesai Pak. Itu baik. Kenapa butuh sabar? Karena di kondisinya macam ini Pak. Kata guru anak, tidak usah macam ini Pak. Kebaikan lebih hebat daripada keburukan. Sejajar baik Pak, keburukan dengan kebaikan. Ini mahasiswa sudah teratur nih Pak. Kadang baru kepikir di otak itu ada kamu kadang belum berdoa, belum ngomong gitu ini. Belum terucap dari mulut. Masya Allah Pak. Itulah yang disebut dengan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Lah kita dengan kondisi macam ini Pak, dosa lebih banyak daripada pahala kita. Barat itu dikeburukan lebih banyak daripada kebaikan kita. Sabar, Bapak baru tobat, baru tahajud mulai. Tahajud itu tekan dulu ini, naikkan ini. Bapak duha, ini ditekan lagi, ini naik. Bapak baca Quran, ini nekan, ini naik. Bapak sedekah, ini nekan, ini naik. Terus you akan berlomba Pak. You akan berlomba Ibu. Kebaikan dia naikkan, keburukan ditekan. Kebaikan naik, keburukan ditekan. Akan menyeimbangkan ini dulu Pak. Nanti kali dia sudah seimbang, sedikit-sedikit amal kita tuh mulai kejinguan. Ada wong Pak, dia habis sedekah. Uji ustaz kalau sedekah 10 kali lipat balasannya.
Aku ini sedekah Ustaz, habis sedekah sendal aku hilang. Bukan boleh kebaikan, aku itu sabar, ya. Mungkin Allah lagi nak bersih ke, mungkin di dalam sendal kau tu ada duit yang tidak halal. Nih, cak kemarin sendal aku hilang, Pak. Aku tuh sayang nih sendal itu. Belinya di Masjidil Aqsa, Pak. Iya, kalau aku belinya di Palembang nih, aku beli lagi. Aku waktu itu ke Aqsa kemarin, tahun kemarin, ya. 2019, ngawal Gubernur Babel, Pak Erzadi Rusman. Saya ngawal beliau keluarga ke Aqsa, Pak. Jadi saya beli sendal kulit di Aqsa itu, waktu habis jalan-jalan tur itu. Bawa sholat, Pak, ada peresmian masjid. Subhanallah, Pak. Kapan keluar katik lagi sendal itu kan? Keluar dak katik lagi. Sudah, aku dak galak ribut, Pak, karena aku pernah juga, Pak, tunjuk guru aku, Pak. Sendal, saya Yusuf Mansur, waktu beliau ke Palembang, saya ditanya, Ali, antum pakai sendal nomor berapa? 39 Kiai. Oh, ya udah, tukaran sendalnya. Tunjukkanlah tukar sendal dia, Pak, dengan sendal ana. Woi, sendal Kiai besar, apa dah galak gitu, gumbek langsung sendal itu, Pak. Aku pakai, Pak, oh pas Kiai, ya sudah ambil antum. Sendal aku dipakai sama dia. Habis dia balik ke Jakarta, anak sholat di masjid, Pak, daerah Bukit itu. Apa anak keluar, Kak, ada katik lagi sendal itu. Oh ya Allah, rasa hati anak tuh. Langsung ada ketua masjidnya beneran sholat di masjid. Ribut aku juga, Pak, mana masjid kamu? Mari aku sholat di sini, sendal aku hilang. Apa jadi ketua masjid? Ustaz lemah, hilang sendal. Aku sebut tadi hilang motor. Wih, diam aku langsung kayak ini. Jadilah jadi ketua masjid hilang motor, kita hilang sendal nak ribut, dia nak. Oh, Kak Babala ya sudah jadi Pak balik aku langsung. Jadi kemarin hilang sendal aku, Pak, dari Palestina. Oh ya Allah, kata aku. Sendal ini hilang, kataku. Balik aku berdoa, ya Allah. Aku rasanya tidak kati duit subahat beli sendal itu, ya Allah. Rasanya duit halal kalau aku beli sendal itu, ya Allah. Sayang aku sendal itu, ya Allah. Kapannya lagi aku nak ke Masjidil Aqsa itu, ya Allah, nak ke Palestina, ya Allah. Dah, tutup aku dah. Tidak lama, Pak, pengurus masjid nelpon. Ustaz, sendal Ustaz ketemu. Nah, aja aku. Alhamdulillah ada rezekinya aja aku masih. Fotonya ini bukan sendal Ustaz, iya ada. Rupanya di pojok Ustaz, ada, tidak tahu apa di mbek wong apa-apa, pokoknya ada di ujung. Pas wong jemaah balik, kalau kami meriksa ada sendal Ustaz di situ. Ya sudah jago alhamdulillah, mana Ustaz nak diantar? Oh iya antar ke, jago kamu pacar. Ngojong ibu loh, pengurus masjid ni ya. Alhamdulillah, Pak, diantar ke lagi. Balik lagi sendal itu. Itu memang bagian dan rezeki kita. Ya tak? Memang bagian dan punya rezeki kita dibalikkan oleh Allah, alhamdulillah. Balik ke ini tadi, Pak, ketika kita berbuat kebaikan, maka jangan kamu pikir doa kamu tidak diijabah, Pak. Kamu minta mobil itu diijabah, minta rumah itu diijabah, minta senang itu. Tapi kaget dulu kata Allah, sabar dulu, Bos. Tekan dulu dostonya. Naik ke dulu, Pak, baiknya. Kaget kan kurvanya sudah macam ini, Pak. Sudah naik ini. Oh, itu sudah artinya, Pak. Benar. Minta jer. Asli, Pak, langsung nyamber dia. Sekali kita sedekah 10 tuh langsung balik nih, 700 tuh langsung balik nih, ngapa? Sudah apa lagi kondisinya macam ini? Kebaikan kita berada di atas keburukan. Oh, itu hidup paling nikmat tuh di situ, Pak. Tidak usah kamu susah-susah, Pak. Duduk di rumah berdua datang, Pak Budi. Datang, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan salat. La nas'aluka rizqa. Dah usah nanya rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang ngenjuk. Makanya aku ngomong enggak, duduk baik, duit datang. Duduk baik, duit datang. Kaget, sabar, ya. Ketika posisi kamu sudah macam ini. Panjang ada sini waktu istirahat sudah sampai ya, insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat, bisa sanjo lagi ke masjid ini. Kita lanjutkan kajiannya. Ingatkan kalau anak lupa Ustaz, lanjutan hadisnya belum, ya. Memang panjang hadis ini, Pak. Nanti kita akan kaji. Ini dahsyat, Pak. Hadis inilah yang saya pegang. Hadis inilah yang saya amalkan sampai hari ini, dan hadis inilah yang mengangkat saya punya derajat, Pak. Karena bagian derajat ada di dalam hadis ini, kakek. Ya, insya Allah kita akan teruskan ketika nanti ketemu lagi dengan saya di masjid ini. Ya, kalau saya lupa, tolong ingatkan Ustaz lanjutan hadisnya. Ya, kalau berkenan ngundang, kalau tidak berkenan ngundang lagi, tidak usah diundang lagi, kau ya. Ya, nak kedak lemah aku nih dengan kamu, ya dah. Capek ini dan Ustaz nak diundang lagi, kami dah lagi nak undang Ustaz nak pergi ceramah sampai siang main ini, ya. Nah, maka kamu nak undang aku lagi kita lanjutkan hadis ini. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, kepada Allah minta ampun. 45 menit, 46 menit tepat saya ceramah. Ada usah mudik, ada rekamannya 46 menit, ya. Jangan ngomong dengar-dengar mengas, ini 46 menit sudah ceramah ini, ya. Jangan lupa Syawal terus berlalu ini, ya. Jangan lupa puasa sunat Syawal yang belum puasa sunat Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'u sitta min Syawal
kana kasiyami dahri kulli. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, lalu dia tambah Syawal 6 hari, kata Rasul sama seperti pahalanya puasa setahun penuh. Syawal boleh dikelang-kelang, boleh terus Pak. Nak terus 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Nah hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak boleh. Nah kalau kamu nak ambil yang bagus, puasa mulai Senin Pak. Senin itu dapat 2 pahala. Puasa sunat Syawal, puasa Senin. Hari Selasa dapat 2 pahala lagi. Puasa Ayyamul Bid, puasa sunat Syawal. Tangga hari Rabu dapat 2 pahala lagi Pak. Puasa Ayyamul Bid, puasa sunat Syawal. Hari Kamis boleh 3 pahala. Puasa sunat Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa sunat di hari Kamis. Jadi kalau kamu nak ngedur Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Lebaran. Selesai. Ya, yang belum Syawal silahkan niatin puasa sunat Syawal hari Senin kage dengan niat dapat 2 fadilah puasa sunat Syawal dan puasa sunat di hari Senin. Ya, kage hari Selasa, Rabu, Kamis itu dapat 2 pahala, Kamis dapat 3 pahala. Ngapo? Tanggal Selasa itu kalau saya ngitung 13, Selasa, Rabu 14, Kamis itu 15. Ya, Ayyamul Bid pertengahan di bulan Syawal. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan saum Syawal 6 hari di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.